Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, saat ini kami sedang berada di kota Bandung. Nah, di kota yang sejuk inilah episode terakhir dari rangkaian acara Yamaha Religi Sentuh Hati dengan Cinta tahun kelima diadakan. Seperti yang sudah kita ketahui bersama di episode-episode sebelumnya, bahwa akan ada banyak sekali serangkaian acara dan juga kegiatan sosial yang akan dilaksanakan pada hari ini sebagai wujud rasa terima kasih Yamaha kepada konsumennya. Nah, untuk melihat cerita selengkapnya, mari kita simak sama-sama liputan berikut ini. Bandung, ibu kota dari Provinsi Jawa Barat, sejak dulu dikenal dengan sebutan Paris Van Java. Berhawa sejuk dengan hotel-hotel mewah dan bangunan bergaya Eropa yang berdiri tegak, serta pusat-pusat perbelanjaan mengingatkan orang akan suasana kota Paris di Prancis. Bandung terletak pada ketinggian kurang lebih 768 meter di atas permukaan laut. Kota yang dilalui aliran Sungai Cikapundung ini memiliki wilayah seluas kurang lebih 167 km persegi dengan jumlah penduduk mencapai lebih dari 2.700.000 jiwa. Bandung saat ini tercatat sebagai salah satu kota terpadat di Indonesia. Setelah berkeliling ke kota-kota lain di Pulau Jawa seperti Bekasi, Kudus, dan Jember, rangkaian acara Yamaha Religi Sentuh Hati dengan Cinta akhirnya sampai juga di kota ini. Acara yang sudah menginjak tahun kelima tersebut diadakan di pelataran Masjid Pusdai di Jalan Diponegoro. Sejak dimulai pukul 10 pagi, ribuan warga tampak berbondong-bondong mendatangi areal pusat dakwah Islam ini untuk turut berpartisipasi dalam ragam aktivitas yang digelar, seperti sunatan massal, donor darah, dan manasik haji. Berbagai perlombaan yang menghibur seperti lomba kasidah dan nasyid, lomba dai cilik, serta lomba mewarnai juga menjadi pemandangan yang tidak bisa luput dari perhatian pengunjung. Meski sempat berjalan dengan diselingi hujan deras. Jadi mau diteruskan lagi tidak? Oke lah kalau pek gitu. Kegiatan lain yang juga diadakan dalam acara Yamaha Religi adalah bedah masjid. Pada kesempatan itu, perwakilan dari PT Yamaha Motor Kencana Indonesia dan aktor kawakan Didi Petet turut menyambangi Masjid Miftahul Iman di Kelurahan Neglasari untuk meninjau bangunan masjid yang direnovasi. Selanjutnya, menjelang waktu maghrib, kegiatan Yamaha Religi dihentikan sejenak dan dilanjutkan kembali pada pukul 8 malam dengan serangkaian tausiah dari Ustadz Nur Albar serta hiburan lagu-lagu bernafaskan Islami yang disenandungkan oleh Opik. dekat dengan Allah. Nah, pemirsa, berhubung Bandung itu identik dengan kota fashion, jadi kayaknya nggak afdol ya kalau saya nggak shopping. Apalagi bentar lagi kan udah mau lebaran nih, jadi nggak sabar deh pengen pilih-pilih baju. Ayo mau ikut? Ayo, temenin Lia belanja ya. Halo, saya sedang berbelanja nih, bingung memilih-milih. Ini lucu juga nih.
batik tapi dibikin ala gaul-gaul gitu. Lucu kali ya buat lebaran. Tapi size-nya sepertinya agak kebesaran. Nanti coba kita tanya ya ada apa enggak ya. Pengen warna lain sih, soalnya kayaknya kalau lebaran warna merah agak-agak ngejreng ya. Kita cari warna yang lain ya. Lagi ya. Wah, ada nih yang bagus nih buat sholat id. Wah. Asik kan? Heboh. Oke. Yang ini lucu sepertinya. Dan ukurannya M. Kayaknya aku S deh kalau jaket. Kita minta aja ya. Yang ini yang S ada? Boleh. Iya. Saya cek dulu ya. Oke. Warna apa aja? Lucu-lucu kok. Yang penting ada S-nya aja. Heeh. Justin 70. Wow. Cari aja. Oke. Kayaknya rada matching ya sama jaket yang tadi ya. Kita ngambil aja kali ya. Kalau ini sih ada serutannya, jadi kayaknya S atau M muat-muat aja. Kita ambil lagi ya. Cobain dulu jaketnya, kalau jaketnya dapet, ngambil roknya. Ini kali kalau dipakein rok yang hips gitu lucu kali ya, buat kalau datang ke rumah saudara, tapi yang siang-siang panas-panas. Lucu banget. Kayaknya kalau nyoba kelamaan kita masih mau muter-muter, jadi langsung ambil aja. Lagi ya, aku bingung. Kayaknya aku butuh tas buat kalau pergi keluar kota sehari 2 hari. Ini mas. Oke, terima kasih. Kurang 1 ya. Silakan Mbak, terima kasih. Terima kasih. Tinggalan. Nah pemirsa, saya sudah selesai belanja nih. Banyak banget ya belanjaan saya, maklum lah. Namanya perempuan, lihat barang-barang bagus jadi kalap. Kayaknya udah sore nih, saya harus balik lagi untuk ganti baju dan nanti malam masih ada MC lagi. Jadi sampai ketemu nanti malam ya di Pusdai. Dah. Pernah jadi gue pernah nyetir waktu itu. Gue lagi ngobrol sama ponakan gue gitu, nabrak pak, kan macet banget tuh. Gue nggak sengaja nabrak jedek gitu. Orangnya turun tuh gede, marah kan. Kaca film gue kan gelap. Gue buka, bajai. Itu pak maaf, udah nggak apa-apa ditabrak artis nggak apa-apa. Gitu katanya, jadi gue kagak bayar, padahal dia penyok ke depan belakangnya. Tapi nggak apa-apa katanya, alhamdulillah emang ada hikmah di balik keartisan kita gitu. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم Dan ingatlah pula tatkala Tuhanmu memaklumkan sesungguhnya jika kamu bersyukur pasti kami akan menambah nikmat-Mu, dan jika kamu mengingkari nikmat-Ku
maka sesungguhnya azabku sangat pedih. لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. Dan Musa berkata, وقال موسى إن تكفروا أنتم ومن في الأرض جميعا فإن الله لغني حميد. dan Musa berkata, jika kamu dan orang-orang yang ada di muka bumi mengingkari nikmat Tuhanmu, maka sesungguhnya Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji. Sadaqallahul azim. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu kekasih Allah, bahwasanya bulan Ramadan adalah bulan di mana Allah memberikan ampunan kepada kita semua. Hari ini kita telah memasuki terakhir di bulan-bulan Ramadan. Kalau orang bilang kita telah memasuki minggu-minggu Ashrul Awakhir, 10 hari terakhir di bulan Ramadan. Ini adalah detik-detik kesedihan. Ini adalah detik-detik kebahagiaan. Sedih bagi mereka yang belum tentu di tahun yang akan datang akan jumpa kembali dengan bulan yang sangat agung ini. Kalau hari ini kita bisa menikmati, mungkin saudara kita yang dulu di tahun yang lalu masih bersama-sama dengan kita, hari ini sudah tidak. Atau mungkin bisa jadi hari ini, di tahun ini kita melakukan ibadah di bulan Ramadan, termasuk puasa dan lain sebagainya. Apakah di tahun depan nanti ada satu jaminan kita masih bisa ketemu dengan bulan Ramadan? Bu, kurang semangat nih bapaknya, lihat. Pak, tuh, boleh sedikit tapi suaranya banyak. Belum? Iya. Coba ibunya, Bu, siapa yang bisa menjamin kita masih bisa hidup di tahun yang akan datang? Siapa? Siapa? Ada orang yang coba meramal, nanti di tahun 2012 terjadi kiamat. Karena saya tidak bisa lagi menerawang, semuanya gelap. Akhirnya kiamat pribadi. Betul enggak? Nah kalau memang sudah tidak ada jaminan bahwa kita akan bisa hidup di kemudian nanti, maka hari ini adalah milik kita. Manfaatkan dengan sebaik mungkin. Jangan sampai kesempatan yang Allah berikan kita sia-siakan begitu saja. Malang dan rugi manusia macam kayak begini. Ramadan belum berakhir. Kita masih ada di penghabisan, bahkan minggu-minggu akhirnya bulan Ramadan. Yuk kita lihat kebiasaan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Apabila telah menjelang Ashrul Awakhir, beliau meningkatkan amal ibadahnya kepada Allah. Dalam satu riwayat Pak disebutkan, apabila sudah menjelang 10 terakhir di bulan Ramadan, Rasulullah itu mengencangkan ikat pinggangnya.
dan membangunkan istri dan anak-anaknya untuk lebih hebat dan mantap lagi ibadah di akhir Ramadan ini. Coba, apakah sama kebiasaan kita dengan Rasulullah? Kita nih sama Rasul bedanya sedikit, Bu. Bu. Masa digentak dulu? Jangan-jangan kekenyangan tadi buka puasa ini. Bu, kita sama Rasulullah bedanya sedikit. Benar. Kalau Rasulullah sedikit makan. Kalau kita sedikit-sedikit makan. Tuh. Rasulullah sedikit marah. Tapi kalau kita sedikit-sedikit, tuh bedanya dikit. Rasulullah sedikit-sedikit bersedekah. Kalau kita sedikit sedekah. Betul nggak? Nah kalau Rasulullah punya kebiasaan, dia lebih hebat lagi. Dia iktikaf, mendekatkan diri kepada Allah, nggak mau lepas. Seharusnya kita yang menjadi umatnya, yang mencintainya, yang meneladaninya, kita ikuti. Ini menjelang penghabisan bulan Ramadan, masjid makin sepi bahasa Sundanya apa? Hah? Susun. Apa? Pisan. Oh iya, apa? Iya ngerti, Ustadz nggak budak. Ini menjelang habis akhir Ramadan masjid diisun. Betul? Iyalah. Sepi, yang rame di mana? Ketahuan nih muka-mukanya nih. Rame di sana. Orang bukan sibuk memperbaiki diri dia, tapi malah sibuk bagaimana menyambut bulan Syawal, menyambut Idul Fitri dengan sesuatu yang megah. Boleh, bukan nggak boleh, tapi benahi dulu diri kita. Yang disesuaikan adalah cara dia minum obat. Kalaupun dia sudah menjalani atau menjalani pengobatan dengan insulin, itu cara pemberian insulinnya juga disesuaikan dengan pertama jadwal dia makan, yaitu saat sahur dan buka puasa. Itu biasanya nanti jadwal dia minum obat akan berubah, disesuaikan dengan jadwal dia menjalani ibadah puasa. Alangkah indah orang bersedekah, dekat dengan Allah, dekat dengan surga. Takkan berkurang harta yang sedekah, akan bertambah, akan bertambah. Allah Maha Kaya yang Maha Pemurah, yang akan mengganti dan membalasnya. Allah Maha Kuasa yang Maha Perkasa, semua akan membalas surga. Oh indahnya saling berbagi, saling memberi karena Allah. Oh indahnya saling menjaga, saling mengasihi karena Allah. Oh indahnya saling berbagi, saling memberi karena Allah. Oh indahnya saling menjaga, saling mengasihi karena Allah. Ini kalau sudah menjelang akhir ini kan termasuk fase itqominan nar. Allah tutup pintu neraka. Neraka itu dari api, api sifatnya panas.
Jadi kalau udah menjelang-jelang akhir Ramadan Pak, nih ibu-ibu paling panasan. Ngelihat tetangga rumahnya dicat, lewat jendela ngelihat set. Bilang sama suami, kalau orang Sunda panggilannya akang. Akang apa AA? Ya udah AA yang enak. Ya. A. Coba tuh lihat tetangga sebelah A. 5 hari menjelang Idul Fitri rumahnya bagus, bukan dicat, dipugar, dicat. Tapi kita mana? Besoknya lagi ngelihat tetangga bawa buntalan plastik, habis belanja dari mall keberatan. Bilang lagi sama suami, tuh lihat tetangga tuh. Anak-anaknya udah dibeliin baju, kue udah komplit, mulai dari kacang, nastar, keju, mainan, sama 17-an. Komplit kita mana? Jadi bawaannya panas mulu, bukan itu yang dimaksud. Kalau memang kita ada kesempatan silahkan, tapi perbaiki diri kita. Ini yang paling penting, jadikan tahun ini lebih baik Ramadannya ketimbang tahun-tahun yang sebelumnya. Lebih dekatkan kita kepada Allah dengan etikaf, ajak keluarga. Masuk semua ke dalam masjid, lebih mendekatkan diri kepada Allah. Memuhasabah diri kita atas dosa dan kesalahan kepada Allah. Allah katakan dalam surah Ali Imran ayat 133, Bismillahirrahmanirrahim, wasari'u ila maghfiratin min rabbikum, dan segeralah kau menuju ampunan Tuhanmu. Allah Maha Pengampun, Allah Maha Pemaaf. Tidak ada dosa yang tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala selama kita hambanya melakukan dosa, sungguh-sungguh minta kepada Allah, maka Allah ampuni. Kalau dosa kita seluas lautan, maka ampunan Allah seluas langit. Kalau dosa kita sebanyak bumi, maka ampunan Allah sejagat raya alam semesta ini. Jangan ada bahasa begini Pak. Pak, suka kita dengar nih di kalangan kita ngomong begini. Ya kita mau udah kadong. Kadong tuh bahasa Betawi, kalau Sunda apa ya? Kita mah udah kepalang. Ya, alhamdulillah belajar Sunda dikit-dikit. Ya enggak Bu? Nah, kita mah udah kepalang dosa. Udah, Allah mah nggak mungkin ampunin kita. Loh kok situ yang bisa menstatementkan nggak diampuni? Lawang jelas di ayat ini kita malah diseru oleh Allah untuk menuju ampunan Allah. Lebih-lebih di bulan Ramadan ini. Bulan Ramadan itu bulan yang penuh dengan ampunan, bulan maghfirah. Allah buka pintu kasih sayangnya buat hamba-hambanya yang berjalan menuju Allah. Lebih-lebih di 10 akhir bulan Ramadan. Dia sungguh-sungguh tatkala dia etikaf, dia ingetin dosa dia yang masa lalu. Dia istighfar sama Allah, astagfirullahaladzim. Dahsyat. Kita mesti jaga nih malam-malam di bulan Ramadan. Karena dari setiap malam bulan Ramadan itu ada salah satunya Allah tentukan, Allah jadikan itu malam kemuliaan. Yang sering kita bilang dengan Lailatul Qadar. Banyak jumhur ulama yang menyatakan bahwa Lailatul Qadar itu ada pada malam-malam ganjil. Lebih-lebih di akhir bulan Ramadan. Tetapi bukan berarti kita main cidek-cidekan. Tahu cidekan enggak? Istilahnya nih nembak-nembak. Wah nanti aja katanya malam ganjil di Ashrul Awakhir. Kalau begitu 21 nih saya ibadahnya cakep. Saya mulai nanti jamaah. Malam 22 enggak dulu, malaikat enggak turun malam genap. Entar malam ganjil. Ini mah enggak dapat Lailatul Qadar begini mah. Lailatul Qadar dia dapat. Kita mesti jaga bahkan dari awal bulan Ramadan, malam-malam itu kita jaga. Dan menjelang akhir makin meningkat seperti Rasulullah yang mengencangkan ikat pinggangnya. Itu maknanya majazi, artinya lebih semangat.
Enggak ada rasa dia capek, dia lelah. Justru semakin habis dia makin sedih. Ya Allah, kalau bisa ketemu lagi, kalau enggak. Lalu rasa bahagia di Ashrul Awakhir, apa maksudnya? Bahagia bahwa dia telah mentuntaskan kewajiban dia kepada Allah. Ia ingin menjadi sebuah kepompong baru yang nanti akan mentransformasi dirinya dia yang dulu tidak baik sekarang menjadi baik dengan pelatihan ibadah selama di bulan Ramadan. Menjelangnya nanti dapat diampunan dari Allah. Wasari'u ila maghfiratin mir rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ard. Dan tidak hanya ampunan Allah kau segerakan kau menuju ke sana, tapi kau juga raih surganya Allah Subhanahu wa taala. Hal-hal yang harus diperhatikan ketika mengendarai sepeda motor adalah yang pertama, cek kondisi fisik kendaraan itu sendiri. Misalkan mulai dari rem, kemudian bahan bakar, kemudian ban apakah sudah sesuai dengan layak jalan. Kemudian yang kedua, kondisi fisik pengendara itu sendiri, yaitu adalah menggunakan helm ketika berkendara, menggunakan jaket, kemudian sarung tangan ketika mengendarai sepeda motor. Selain itu juga hindari hal-hal yang membahayakan untuk berkendara, misalkan penggunaan telepon seluler ketika berkendara itu sangat tidak disarankan. Kemudian yang kedua adalah ketika berkendara motor kita usahakan konsentrasi kita penuh ke kondisi jalan, jangan kita ngobrol atau bercanda dengan teman yang kita bonceng. Tadi saya sempat dialog sama salah seorang ibu yang mulia. Dia punya cucu, beliau ini. Lalu ditanya cucunya, mau masuk surga? Emang ada apa di surga? Di sana ada papa. Dia kangen, pengen ke surga. Dia nggak paham surga kayak apa. Tapi ada atmosfer yang dia ingin segera ke sana. Apalagi kita dewasa yang punya alam fikir, yang punya hati. Masa iya kita nggak mau disuruh menuju surganya Allah? Raih semua itu. Buat siapa surga itu? Buat orang-orang yang bertakwa. U'iddat lil muttaqin. Allah siapin buat mereka. Siapa orang bertakwa itu? Mereka yang tuntas melakukan ibadah puasa selama 1 bulan di bulan Ramadan. Karena tujuan dari ibadah puasa yang kita lakukan adalah untuk menjadikan kita orang yang bertakwa di hadapan Allah Subhanahu. Apa cirinya sukses ibadah puasa kita di bulan Ramadan nanti setelah ini habis? Pertama, u'iddat lil muttaqin alladzina yunfiquna fis sarai wad dharai. Mereka ini mudah menginfakkan hartanya, baik kondisi lagi sempit ataupun lagi lapang. Karena di bulan Ramadan dia dilatih untuk saling merasakan kepedulian orang lain. Tadi Mas Opik dalam lagunya sedekah. Nikmat dekat sama Allah, dekat sama orang, banyak dicintai. Lagian juga nggak ada sejarah orang bersedekah lantas dia jadi miskin. Ya Bu? Bu, pernah dengar nggak tetangga cerita, Bu Haji jangan deh Bu Haji jangan sedekah nih, saya jatuh miskin karena sedekah. Ada kayak begitu? Tapi sebaliknya Allah berkahkan, Allah limpahkan harta mereka orang yang menginfakkan di jalan Allah. Lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Tidaklah engkau sampai pada kebajikan yang sempurna hingga engkau memberikan harta yang paling engkau suka. Tuh Bu, Rasulullah adalah contoh yang paling tepat. Beliau memerintahkan sedekah. Tiadalah harta yang tersimpan di dalam rumah beliau. Kalau kita mungkin nggak bisa kayak begitu. Sayyidina Abu Bakar Siddiq ahlul sedekah. Dahsyat. Hartanya dikeluarkan semuanya untuk kepentingan perjuangan umat Islam. Tuh. Tapi kita minimal ya ada sesuatu yang kita berikan kepada orang lain.
Ini ciri ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kasih. Nggak boleh ngeliat orang susah. Bawaannya nih pengen ngerokok kantong aja, Bu. Ada ibu-ibu gendong anak kecil tuh, suka kalau ada di perempatan jalan, di stopan, ya, itu kan kadang-kadang suka timang-timang gitu tuh. Ya. Kita di mobil, ya, iba banget. Ini tangan refleks, set. Ada. Tapi ada juga yang belakang nggak mau lihat, ketok-ketok kacanya. Pindah ke situ, pindah lagi ke sini, pindah lagi ke sini, ketok, lambaian tangan. Padahal di sedekat setir dia itu uang receh banyak banget. Yakin, ketika kita memberikan sesuatu nggak ada habisnya, yang ada makin tambah. Buktinya bulan Ramadan, di bulan ini kita zakat, di bulan ini kita sedekah, di bulan ini kita infak. Mana iya kita kehabisan uang kita. Justru suami, Bu, ngasih ibu 2 kali lipat, betul nggak? Iya nggak? Mereka yang biasanya bulan-bulan lalu tidak di bulan Ramadan, ngasihnya seadanya, ngasih seadanya. Tapi bulan Ramadan Allah tambahin tuh berkah. Ini ciri orang yang bertakwa. Alladzina yunfikuna fis sarai wad dharai wal kaziminal ghaiz. Dengan ibadah puasa dia mampu menahan dari emosinya dia. Dulu sebelum puasa dia orang yang gampang marah, gampang emosi, nggak boleh kesinggung, naik pitam, mata melotot, kata-kata keji. Tapi setelah di Ramadan dibina oleh Allah, dia menjadi orang yang lembut, ngomongnya santun. Ada yang minta maaf, dia maafin. Wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Allah cinta sama orang-orang yang berbuat baik macam begini. Dia gampang maafin kesalahan orang. Udah ibu, jangan diingetin kejahatannya, jangan. Ingat kebaikannya. Karena kalau kita ingat sama kejahatannya, nggak pernah kita mau maafin orang lain. Yuk, buktikan bahwa ibadah kita bulan Ramadan itu baik dan sukses dengan cara maafin orang lain dari kesalahannya dia. Karena kita pun punya potensi untuk berbuat salah. Lalu kita tahan emosi kita. Lalu kita gampang menginfakkan harta di jalan Allah. Berarti puasa kita sukses. Mudah-mudahan Ramadan tahun ini menjadi penghantar kita. Menjadi manusia-manusia tangguh, unggul dan kokoh di hadapan Allah. Diampuni segala dosa dan kesalahan kita. Allah jadikan kita orang-orang yang bertakwa. Yang kelak nanti akan Allah berikan hadiah surga. Amin. Ya Rabbal Alamin. Yuk angkat kedua tangan kita. Ini malam mustajab. Mudah-mudahan segala hajat keinginan kita dikabul oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mari sama-sama sebelum itu kita istighfar kepada Allah. Semoga dengan kalimat ini menambah kehusyuan kita munajat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Astaghfirullah Rabbal baraya. Astaghfirullah minal khataya. Yuk semua. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin. Ya Allah ya Rabb, jadikanlah kami salah satu hamba-Mu yang Kau takdirkan mendapatkan malam kemuliaan. Semoga di hari-hari terakhir bulan Ramadan ini Engkau berikan kepada kami ampunan. Engkau maafkan segala kesalahan kami. Wahai Allah, Kau yang menggenggam segala umur kami, sampaikan kami pada Ramadan di tahun yang akan datang. Dan terimalah segala amal ibadah kami di bulan Ramadan ini. Ya Allah, kami butuh maaf-Mu, kami butuh ampunan-Mu, kami butuh kasih sayang-Mu ya Rabb. Terimalah tobat kami, terimalah permohonan maaf kami. Ya Allah, semoga menjelang hari-hari yang indah, menjelang Idul Fitri, Engkau sucikan kami, keluarga kami, dan seluruh kaum muslimin wal muslimat. Allahumma ftah alaina futuhal arifin bihikmatika wansur alaina rahmataka wa tahdirna ma nasina ya dzal jalali wal ikram. Allahumma arzuqna fahman nabiyyin
وحفظ المرسلين وسرعة إلهام الملائكة المقربين ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين. Saat meninjau lokasi bedah masjid, perwakilan PT Yamaha Motor Kencana Indonesia juga berkesempatan memberikan santunan kepada anak-anak yatim piatu di lingkungan RW 04 Kelurahan Neglasari yang diserahkan secara simbolis. Dua orang kita siapkan. Iya, silahkan Pak. Kang Asep, mangga. Mangga Kang. Nganggo ieu we Kang. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam. Tadi saya mendengar tentang yang kadung gitu ya. Kalau yang udah kadung tuh udah pada tua ya. Nah bagaimana caranya merehabilitasi orang yang sudah kadung? Bukan remaja ya Pak, yang sudah kadung, yang sudah kayak kita umurnya, yang masih merekadawang apa Pak Dedi? Kita tuh siapa? Tunggu Pak, Kita tuh yang tuh mana? siapa? yang seusia kita maksudnya. Ini kita yang Kang mana Dede. Pak? Yang mana ya? Kayak Pak Ahmad mungkin dengan saya. Gitu. Oh gitu. Yang masih tetap suka dengan kehidupan yang penuh dengan maksiat. Karena kalau pusat rehabilitasi anak tuh ada, tetapi pusat rehabilitasi orang tua yang masih merekadawang itu tidak ada. Bagaimana cara mengantisipasinya Kang? Iya, baik. Oh, pertanyaan yang bagus sekali. Tepuk tangan Kang dong. Asep. Iya. Mangga. Pak Asep, sini sebentar. Bapak nanya seperti itu, Bapak sedang butuh rehabilitasi Pak? Mungkin untuk saya pribadi perlu. Oh perlu? Perlu, karena orang mengatakan bahwa saya itu benar, tetapi diri sendiri itu belum tentu mengatakan benar gitu. Baik. Terima Luar kasih, biasa, bijak Kang sekali. Asep. Bijak Tepuk tangan untuk Kang Asep. Pak Asep. Terima kasih Pak Asep. Mangga. Iya. Sok atuh hadiahnya. Dua atuh Kang Asep. Oh, rugi nggak nanya. Satu lagi Mbak Lia dari Satu lagi, baik. Langsung aja nih ditanyakan. Ya, langsung, baik, silahkan. Ada yang ingin Nanti bertanya? dijawab sekalian itu ada. Oh Ibu, baik. sebelah sini. Sini Bu, aduh. Ya. Nggak nyangka baru kali ini loh saya. Waalaikumsalam. Mbak Inneke Kosarawati apa kabar? Alhamdulillah. Cantik sekali merah-merah pada hari ini ya, kita kembar loh. Nggak mau gantiin saya kan? Nggak. Baik, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Nama saya Ibu Wawat. Iya. Yang ingin saya tanyakan, ini sebenarnya bukan terjadi pada diri saya, tapi Iya. ada saudara ya. Gimana kalau ada seorang bapak yang udah usia 50 tahun? Bapak? Seorang bapak yang udah usia 50 tahun. Tapi dia misalkan mukulin istrinya enggak, selingkuh pun tidak, cuman nggak pernah sholat, gimana tuh? Ngomongnya kencang-kencang nanti tetangga dengar. Iya, iya. Iya, terus? Misalkan ya sebenarnya baik, tapi ya nggak pernah sholat, Iya. gimana itu? Baik, iya terima kasih. Cukup itu aja. Terima kasih. Iya. Hadiahnya Mbak Lia. Iya. Terima kasih Ibu. Iya, baik. Waalaikumsalam. Aduh Ibu santun Wawat, sekali. hatur nuhun. Aduh, suang mani, alah ayim. Ini bukan terjadi pada saya Ustaz. Silakan dilanjutkan. Silakan. Ustaz. Iya, baik. Dari Bapak Asep tadi. Ya memang biasanya dengan bertambah usia, seharusnya dan idealnya bertambah kesadaran dia. Kebanyakan yang kita lihat bagi mereka yang dulu mungkin ketika mudanya menjauh dari Allah,
nggak begitu banyak mengikuti aturan agama. Ketika bertambahnya usia, dia mulai bercermin, dia melihat adanya keriput di wajah dia. Tadinya rambutnya hitam, kini mulai memutih. Badannya yang tadinya tegak, dadanya bidang, kini sudah mulai rapuh. Langkah yang tadinya tegap, kini sudah mulai goyang. Makan yang biasanya apa aja dimakan, kini sudah mulai tanggal giginya. Bicara yang tadinya lantang, kini sudah mulai parau. Hal-hal seperti ini adalah nasihat dari Allah untuk kita. Syukur bagi mereka yang sadar, dan yang tidak, teruskan sadarkan. Kita sesama muslim mesti saling mengingatkan. Wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabar. Apa iya kita nggak punya family? Dan apa iya dari sekian banyak anggota keluarga kita yang nggak menasehati kita? Maka beruntunglah bagi mereka yang apabila diperingatkan dari satu kesalahan, dosa atau kejahatan, lantas dia sadar. Ketika dia duduk di pengajian, sang kiai, sang ustadz memberikan satu wejangan dan dia tersinggung dengan wejangan itu, contoh bukti bahwa hatinya itu masih hidup. Kalau untuk masalah tempat di mana kita bisa sadar, saya yakin di tanah air ini di Indonesia banyak pondok-pondok pesantren yang siap menampung siapapun yang ingin berjalan mendekat kepada Allah, dan ada beberapa pembimbing di sana. Tinggal kita mengunjungi saja. Gitu. Jadi nggak hanya untuk anak muda, banyak orang tua juga yang di dalam kesadarannya dia, dalam keterbatasannya dia, mulai dia ingin berbuat baik dan mulai sadar bahwa dia diciptakan oleh Allah ialah untuk mengabdi sembah sujud hanya kepada Allah. Kesalahan di masa lalu menjadi tangga tombak untuk dia berbuat baik di masa yang akan datang. Gitu Pak. Ya Kang Asep ya. Ya. Yang kedua dari Ibu Wawat. Wawan. Wawat. Kan Wawan. Ibu Wawat, iya. Ibu, standar kebaikan begini aja. Mayuridillahu khaira yufaqihu fiddin. Barang siapa Allah kehendaki dia menjadi orang baik, maka Allah faqihkan dia dalam agama. Kata faqih itu maksudnya paham. Jadi orang yang baik di hadapan Allah bukan berarti orang yang nggak pernah marah sama orang lain, bukan hanya itu. Kalau seandainya dia bisa menjadi orang yang lembut tapi nggak punya perangkat untuk menjadi orang yang lembut, perangkat di sini adalah ilmunya, maka percuma. Dia nggak pernah nyakitin tetangga, dia selalu tolong menolong, tapi dia nggak sholat, juga nggak punya nilai kebaikannya dia. Jadi makanya standarisasi kebaikan itu adalah mereka orang yang paham dalam agama, karena dengan dia paham, dia ngerti aturan. Oh gini loh cara mainnya. Sehingga Allah utus Nabi dan Rasul, Allah turunkan Al-Quran, agar manusia itu tahu cara berbuat baik. Ada satu ungkapan dari para filosof, seandainya saja Tuhan pencipta alam tidak menurunkan Nabi, Rasul dan kitab suci, manusia itu sudah tahu standar kebaikan dan keburukan. Dengan diutusnya Nabi maksudnya supaya manusia itu tahu bahwa kebaikan ini loh kaifiatnya, keburukan ini loh, sehingga dia bisa tahu melakukan itu dasarnya dengan ilmu. Ada satu riwayat nih Bu, bahwasanya iblis itu nggak mau masuk dalam satu masjid. Kenapa? Dia ingin menggoda orang yang sholat, orang bodoh sholat. Dia pengen goda, nggak mau tuh iblis. Kenapa? Di samping orang bodoh tadi ada orang alim lagi tidur. Nah dia khawatir kalau dia ganggu orang bodoh tadi sholat dan sholatnya kacau, nih orang alim bangun, dia betulin sholatnya, saya percuma godain dia. Artinya bahwa kalau kita melakukan satu kebaikan harus dengan sebuah perangkat. Perangkatnya itu adalah ilmu. Walaupun kita orang paling baik sekampung kita, tapi kalau kita nggak sholat kurang nilainya. Oleh sebab itu sempurnakan dengan pemahaman kita di dalam ilmu pengetahuan agama. Terima kasih. Wallahu a'lam. Baik, terima kasih Pak Asep dan juga Ibu Wawat. Mudah-mudahan pertanyaannya sudah terjawab dengan puas. Bersujud kepada Allah, bersyukur sepanjang waktu, setiap nafas seluruh hidup, semoga berkah.
bersyukur padamu ya bersujud kepada Allah, bersyukur sepanjang waktu. Ya, dan usai sudah rangkaian acara Yamaha Religi Sentuh Hati dengan Cinta 2010, tak lupa kami ucapkan terima kasih banyak kepada Yamaha pastinya, dan seluruh pengisi acara, dan juga kepolisian, dan seluruh masyarakat Bandung. Saya Lia Ananta. Dan saya Didi Petet. Sampai jumpa tahun depan. Yamaha semakin di depan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.